Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Rihan. Di sini saya akan mempresentasikan desain antarmuka dari aplikasi e-learning management system. Aplikasi ini digunakan untuk mengelola sebuah kuis yang dikelola oleh guru dan dapat dikerjakan oleh siswa. Ini merupakan desain antarmuka dari Lodging. Jika dijalankan, maka akan seperti berikut. Di sini terdapat kolom input untuk username. Kita bisa memasukkan sebuah username di sini. Kemudian di bawahnya terdapat kolom password. Dan di bawahnya terdapat button untuk memproses login. Jika diklik, maka akan menuju Gframe selanjutnya. Tergantung level dari si username ini. Kemudian, ini merupakan tampilan Gframe untuk level admin. Jika dijalankan, maka hasilnya akan seperti berikut. Ini merupakan Gframe untuk level admin. Di sebelah kiri terdapat nama username dari admin dan di bawahnya terdapat beberapa menu yaitu dashboard, data user, dan logout. Ini merupakan tampilan dari dashboard yang di dalamnya terdapat greeting message dan di bawahnya terdapat label tanggal dan label waktu. Kemudian jika diklik data user, maka akan dialihkan ke tampilan pengelola data user. Di sini terdapat judul dan di kanannya terdapat kolom pencarian. Kemudian di bawahnya terdapat button hapus untuk menghapus datanya dan di bawahnya terdapat tabel yang akan menampilkan informasi dari user-user. Dan di bawahnya terdapat data editor yang di dalamnya terdapat kolom nama, kolom username, kolom password, dan combo box level. Di sampingnya terdapat button untuk tambah, update, dan reset. Tombol hapus digunakan untuk menghapus data dari si user. Kemudian, tombol tambah digunakan untuk menambahkan data jika telah diinputkan. Kemudian, tombol update akan aktif ketika salah satu data sudah diklik. Kemudian, jika kita klik logout, maka akan menuju ke halaman login. Berikutnya, ini merupakan Gframe untuk level guru. Jika dijalankan, maka hasilnya akan seperti berikut. Ini merupakan tampilan dashboard dari level guru, yang di dalamnya terdapat greeting message, dan di bawahnya terdapat label untuk tanggal dan label untuk waktu. Kemudian, di sebelah kiri, terdapat username dari guru, dan di bawahnya terdapat 4 menu. Menu yang pertama yaitu dashboard, menu kedua yaitu data soal, dan menu ketiga data nilai, dan yang terakhir menu logout. Jika kita mengklik data soal, kita akan menuju ke halaman data soal. Di sini kita dapat mengelola data-data soal, bisa menginput, mengupdate, dan menghapusnya. Di sini terdapat form untuk token. Token ini digunakan untuk autentikasi siswa sebelum mengerjakan soal. Kemudian di sebelah kanannya terdapat kolom untuk pencarian. Di sini kita dapat mencari sebuah soal dengan cara menginputkan kata kuncinya. Kemudian di bawahnya terdapat tabel untuk data-data soal yang meliputi ID soal, kemudian isi dari soal, dan kemudian jawabannya. Kemudian di bawahnya terdapat data editor. Di sini terdapat kolom ID soal. ID ini akan tergenerate secara otomatis. Kemudian di bawahnya terdapat text area untuk soal. Di sini kita dapat menginputkan soal-soal yang dapat diinputkan oleh guru. Kemudian di bawahnya terdapat jawaban. Jawaban di sini bisa string atau integer. Kemudian di sebelah kanannya terdapat button untuk tambah. Kemudian di bawahnya terdapat button untuk update. Dan di bawahnya lagi terdapat button untuk reset. Kemudian, jika kita klik menu data nilai, kita akan ditampilkan data-data nilai. Di sini terdapat kolom pencarian, kemudian kolom cetak, dan tabel. Pada tabel ini, nantinya akan ditampilkan nama siswa, nilai siswa,
token yang digunakan, dan tanggal pengerjaannya. Kemudian, jika kita klik logout, maka akan kembali ke halaman login. Kemudian yang terakhir, ini merupakan Gframe untuk level siswa. Jika dijalankan, maka akan seperti berikut. Ini merupakan tampilan halaman dashboard untuk level siswa. Di sini terdapat greeting message, kemudian label tanggal dan label waktu. Kemudian di sebelah kiri terdapat label username, kemudian di bawahnya terdapat 3 menu, yaitu dashboard, kerjakan soal, dan logout. Jika diklik dashboard, maka tampilan ini yang muncul. Kemudian jika kita mengklik kerjakan soal, maka kita akan ditujukan ke halaman soal. Tetapi sebelum menuju ke halaman soal, kita akan disuruh menginput sebuah token. Jika token ini salah, maka tidak akan bisa menuju ke halaman kerjakan soal. Saya contohkan yang salah. Maka akan muncul notifikasi token tidak valid. Kemudian jika saya masukkan yang benar, kemudian akan menuju ke halaman mengerjakan soal. Di sini terdapat jam, kemudian nomor soal, kemudian nilai, dan ini merupakan area untuk menampilkan soal. Dan di bawahnya terdapat kolom untuk memasukkan jawaban. Kemudian di bawahnya terdapat button untuk soal sebelumnya atau soal berikutnya. Jika soal sudah mencapai yang pertama, maka button akan disable, dan jika soal itu yang terakhir, maka tombol berikutnya ini akan terdisable. Kemudian jika sudah selesai mengerjakan soal, maka klik tombol selesai. Jika tombol selesai ini diklik, maka akan muncul hasil nilai dari siswa tersebut, dan jawaban akan otomatis masuk ke database. Kemudian di sini terdapat menu logout. Jika diklik, maka akan kembali ke halaman login. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.